Nah, Bapak dan Ibu sekalian, bagian ini menjelaskan bagaimana proses perhitungan ya, kinerja penjaminan mutu. Nah, setiap indikator seperti yang tadi saya katakan akan memiliki bobot yang berbeda tergantung pada tingkat kepentingan. Misalnya saja pada aspek kedisiplinan warga sekolah. Indikator A1 kami beri bobot 4, indikator A2 kami beri bobot 4. Dan ada juga di antara itu yang diberi bobot 2 tergantung pada tingkat kepentingan dari setiap indikator berdasarkan kajian empirik maupun berdasarkan pada judgement kepakaran dari beberapa orang yang ikut terlibat di dalam penyusunan EDM. Proses pembelajaran juga demikian. Jadi kalau kita lihat kedisiplinan ini total bobotnya 21, proses pembelajaran bobotnya 23 dan seterusnya. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, setelah itu nanti akan ada proses-proses perhitungan dalam rangka untuk menghitung skor tertimbang maksimum setiap aspek. Aspek kedisiplinan, skor maksimum setiap indikator 4, jumlah bobot indikator 21 sebagai contoh, maka skor tertimbang maksimum 84. Dan seterusnya sampai pada aspek pembiayaan. Masing-masing memiliki skor tertimbang maksimum. Dan dari sana, Bapak dan Ibu sekalian, selanjutnya akan digunakan untuk menghitung skor penilaian tertimbang atau SPT. Jadi setiap indikator ini nanti memiliki skor penilaian tertimbang. Nanti setiap nilai yang diperoleh dijumlahkan dan akan memperoleh suatu nilai dengan rumus seperti ini. SKPM aspek ke I itu diperoleh nanti skornya adalah SPT aspek ke I dibagi dengan skor tertimbang maksimumnya dikalikan 10. Nah, kenapa 10 Bapak dan Ibu sekalian? Skor dari EDM itu nanti range-nya antara 0 sampai 10, maksimum 10. Semakin mendekati 10, maka itu menunjukkan kinerja mutu dari madrasah itu semakin baik. Semakin kecil, maka kinerja mutunya tidak semakin baik. Dan ini adalah jenis rumus cara menghitung skor kinerja pencapaian mutu atau SKPM. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, sebagai contoh saja dalam suatu madrasah diperoleh skor untuk aspek kedisiplinan 7,86, pengembangan diri 8,17, proses pembelajaran 8,48, sarpras 8,53, pembiayaan 7,95 sebagai contoh saja. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, setelah diperoleh skor dari EDM, maka akan ada nanti pengkategorian skor. Ya, apakah kurang, cukup, baik atau sangat baik. Suatu madrasah yang memiliki skor kurang dari 4 itu dikategorikan kurang. Kalau skornya antara 4 sampai 6 itu dikatakan cukup. Kalau skornya 6 sampai 8 dikatakan baik. Kalau lebih dari 8 itu dikatakan sangat baik. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, untuk mendalami hal itu, maka setiap madrasah harus memahami dengan baik instrumen evaluasi diri madrasah.